Halo sobat dan sobat Watikwikku. Kenalin, aku Arumi. Bisa dibilang aku ini seorang penulis novel karena memang kerjaanku tiap hari menulis naskah untuk diterbitkan menjadi novel. Pada kesempatan kali ini aku diminta oleh Kwiku untuk ngomongin tentang membangun persona di media sosial. Ada beberapa pertanyaan yang harus aku jawab. Aku akan jawab satu persatu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kakak memulai karir di dunia menulis? Memulainya udah cukup lama ya. Aku dari memang dasarnya hobi nulis. Jadi dari SD aku tuh udah suka nulis. Tapi dulu waktu zaman SD belum bisa ngetik. Jadi aku nulisnya tuh masih pakai pulpen di buku tulis gitu. Ceritain tentang khayalanku jadi detektif cilik ya. Gara-gara aku hobi baca novel tentang detektif cilik. Kemudian ternyata hobi menulisku itu terus berkembang gitu sampai aku SMP, SMA. Aku selalu milih kegiatan yang berhubungan dengan nulis. Seperti SMA, aku milihnya tuh ekskul majalah dinding dan majalah sekolah. Terus aku ikut terlibat dalam redaksinya gitu. Jadi kadang-kadang nulis artikel, kadang-kadang nulis cerpen, nulis apa aja deh. Jadi selalu nulis. Begitu juga ketika kuliah. Terus ketika sudah lulus kuliah, aku selalu tertarik dengan kegiatan yang berhubungan dengan menulis. Misalnya ada info tentang pelatihan menulis jurnalistik, aku ikut. Gitu. Pokoknya aku emang selalu tertarik dengan sesuatu yang berhubungan dengan menulis sampai akhirnya ketika itu zaman-zaman masih ada majalah remaja yang menerima cerpen-cerpen untuk dimuat. Aku dulu awalnya masih nulis cerpen sampai akhirnya ngerasain bagaimana cerpen dimuat tuh seneng banget gitu ya, walaupun bayarannya nggak seberapa gitu, tapi kayaknya bangga banget gitu hasil karyaku yang pendek itu bisa dimuat di majalah dan dibaca oleh semua remaja di seluruh Indonesia. Sampai kemudian tahun 2010 aku berhenti kerja kantoran dan memutuskan ingin memulai karir menulis novel. Keputusan yang sangat besar, cuy. Jadi aku mulai tahun itu aku belajar nulis novel. Terus sampai akhir tahun 2011 terbitlah novel pertamaku. Judulnya Sarang Heo. Gitu. Jadi itulah awalnya karir menulisku. Jadi dimulai akhir tahun 2011. Lalu ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 2. Sudah berapa karya Kak Arumi yang diterbitkan? Jadi sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang ini sudah 30 novel yang diterbitkan di berbagai penerbit. Adalah pokoknya banyak beberapa penerbit. Dan harusnya sih tahun ini ada 2 novel lagi yang akan terbit. Mungkin beberapa bulan lagi akan terbit. Insya Allah dua judul lagi. Jadi mudah-mudahan tahun ini ya berarti ada 32 judul. Insya Allah ya. Terus pertanyaan nomor 3. Inspirasi menulis itu biasanya datang dari mana saja sih Kak? Nah, soal inspirasi menulis ini, kalau aku pribadi sih bisa datang dari mana aja. Bisa dari artikel yang aku baca. Misalnya lagi iseng-iseng baca berita, terus tahu-tahu ada satu judul berita yang tiba-tiba ting jadi ide cerita buat aku gitu. Terus atau lagi nonton film, ada satu adegan yang kayaknya asik juga nih ya, terus tiba-tiba aku jadi punya ide. Atau lagi jalan-jalan kemana. Jadi menurutku untuk bisa mendapatkan ide itu kita harus banyak membaca, harus banyak menonton, dan harus sering jalan-jalan. Jadi semakin banyak yang kita terima gitu, input yang kita terima dari bacaan, dari tontonan, dan dari apa yang kita lihat secara langsung, itu bisa menimbulkan ide-ide yang tiba-tiba aja muncul gitu. Seperti contohnya ya, novelku yang judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Itu sebenarnya adalah cerpen yang aku tulis tahun 2010.
Dulu judulnya Sixth Sense. Itu tuh terinspirasi dari artikel yang aku baca tentang seseorang yang mengaku bisa melihat tanda-tanda kapan orang meninggal. Dan dia bilang, aku paling nggak mau ke rumah sakit, apalagi kalau diajak mengunjungi saudara atau tetangganya yang sakit gitu, dia paling nggak mau, karena di rumah sakit itu dia banyak sekali melihat tanda-tanda. Dan dari artikel yang aku baca itu aku jadi langsung punya ide, dan akhirnya jadilah sebuah cerita yang judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Kak Arumi sudah menuliskan banyak novel dengan genre yang berbeda. Genre mana yang menurut kakak paling menyenangkan buat kakak dan kenapa? Genre ini tulisannya genre ya. Katanya sih bacanya genre. Mudah-mudahan benar. Jadi aku memang sudah menulis cerita dengan beberapa genre. Ada yang romance remaja, teen lead gitu, terus romance dewasanya tapi nggak ada adegan hotnya loh, cuma untuk tokoh-tokohnya itu sudah lebih dewasa daripada remaja, jadi sekitar pekerja umur 27 atau yang masih kuliah 21-25, tapi romansnya tetap aman dibaca oleh siapa saja gitu. Terus ada juga romance religi, jadi romance yang berbalut kisah religius. Ada beberapa malah lumayan banyak. Kemudian baru ini aku mulai menulis novel horor tapi dipadukan dengan misteri penuh teka-teki. Jadi bukan cuma sekedar horor yang hantu muncul nakut-nakutin, tapi juga ada kisah misteri yang mesti dipecahkan oleh si tokoh ceritanya. Dari semuanya, mana yang paling aku suka itu semuanya aku suka. Jadi ketika aku tuh tergantung mood menulisnya. Ketika aku sedang tertarik menulis teen lead, aku bisa sangat tenggelam dalam tulisan itu. Itu contohnya ketika aku menulis teen lead yang judulnya Listen to My Heartbeat. Itu aku benar-benar ikut serasa masih SMA gitu ya, dengan romance-romansnya ala SMA yang masih memendam perasaan suka diam-diam atau naksir kakak kelas, hal semacam itu yang itu menyenangkan. Ketika aku menulisnya aku merasa senang karena moodku itu memang sedang pingin menulis cerita romance remaja. Begitu juga ketika aku nulis romance yang tokohnya sudah lebih dewasa ya. Misalnya seperti lanjutan dari Listen to My Heartbeat, We Could Be in Love, itu ceritanya mereka sudah kuliah gitu. Dan aku cukup menikmati juga menulis itu walaupun ceritanya romance. Dan aku tambahkan ada teka-tekinya sedikit gitu. Terus ketika menulis romance religi begitu juga. Aku terhanyut dengan kisah yang aku tulis sendiri. Aku ikut tenggelam dalam yang aku tulis. Aku seolah merasakan jadi tokoh dalam cerita itu. Yang aku tiba-tiba aja jadi religius gitu. Terus jadi semua genre yang aku tulis itu aku nikmatin. Begitu juga ketika kemudian aku sedang mood nulis cerita horor yang penuh misteri dan teka-teki. Aku menikmati banget gitu. Aku menikmati menciptakan sebuah misteri di balik kenapa hantunya muncul, kenapa hantunya ngedatengin tokohnya gitu. Terus kemudian si tokoh jadi penasaran, kemudian dia menyelidiki, dan aku jadi merasa menikmati ketika aku menciptakan sejarah dan teka-tekinya yang kemudian bisa membuat yang membacanya jadi ikut tergerak, ikut menebak-nebak, ikut menganalisa. Kenapa ini begitu ya? Kenapa tokohnya seperti itu ya gitu? Atau
kenapa tuh hantu kok ngejar-ngejar terus gitu kan, pasti ada alasannya. Mungkin misterinya itulah yang kemudian membuat pembaca jadi ikut menebak-nebak, dan apakah tebakannya benar atau enggak, itu yang serunya tuh di situ gitu. Dan itu membuat aku jadi terangsang untuk berpikir lebih keras, karena untuk menciptakan misterinya seperti apa dan kemudian menciptakan pemecahannya seperti apa itu seru banget gitu. Dan jadi aku nulis itu tergantung aku sedang pengennya menulis apa. Kalau aku sedang suka banget sama romance teen lit, ya aku akan nulis itu. Kalau aku sedang suka romance religi, aku akan nulis itu. Jadi aku mengikuti kata hatiku sendiri gitu. Tapi kalau untuk bacaan, memang aku paling suka baca cerita yang misteri detektif gitu. Dari aku zaman SD itu, aku pertama kali baca novel itu novel 5 Sekawan, detektif cilik 5 Sekawan. Karena itu aku dulu tuh sempat berkhayal jadi detektif cilik juga gitu. Dan gara-gara itu terus aku jadi selalu suka sama cerita-cerita misteri detektif gitu, sampai kemudian baca Thriller Detektif, kemudian akhirnya baca Sherlock Holmes, terus baca buku-buku karya Agatha Christie, dan akhirnya sampai sekarang aku masih suka baca ulang novel-novel karya Agatha Christie. Dan itu salah satu yang menginspirasi aku untuk menciptakan cerita yang walaupun horor tapi ada misterinya gitu, ada misteri, ada teka-tekinya yang membuat tokohnya itu jadi menyelidiki misterinya itu. Dan kata pembaca ceritaku sih justru di situ tuh yang serunya gitu, karena mereka jadi ikut menebak-nebak, ikut menganalisa, dan berharap analisa mereka benar. Dan apakah benar? Nah, itu yang serunya di situ. Bikin plot twist di terakhirnya, bikin gimana caranya supaya pembaca yang menebak itu tebakan mereka salah gitu. Jadi wah ternyata gitu tuh, aduh salah gitu. Itu seru banget. Jadi itu salah satu hal yang kalau dibilang mana yang paling aku suka, ya itu tergantung mood aku seperti apa. Kalau sedang pengen nulis romance, ya nulis romance. Lagi pengen nulis horor, ya nulis horor. Jadi aku bisa berubah-ubah. Tapi satu yang aku belum pernah mencoba itu nulis fantasi semacam Harry Potter misalnya, atau Lord of the Rings. Itu yang aku belum pernah mencoba. Kalau cuma fantasi ringan sih ada pernah yang seperti yang request itu sebenarnya fantasi juga, ada fantasi ringannya, romance berbalut fantasi ringan, tapi nggak seberat Harry Potter atau Lord of the Rings. Itu fantasi yang cukup berat dan butuh pemikiran yang lebih mendalam sepertinya. Ya, seperti itu tentang genre ya. Kemudian pertanyaan nomor 5. Dari semua karakter yang pernah kakak tulis, mana yang paling berkesan dan kenapa? Nah, ini pertanyaan yang susah untuk dijawab. Karena banyak yang berkesan tokoh-tokoh yang aku selalu ketika menulis terlibat cukup dalam dengan tokoh-tokohnya, dengan ceritanya. Seperti ketika aku menulis novelku yang judulnya Tahajud Cinta di Kota New York. Aku merasakan apa yang dirasakan tokoh bernama Dara itu gitu. Bagaimana dia berubah dari tadinya dia gak peduli dengan aturan agama, kemudian dia mendapat hidayah dan pelan-pelan dia berubah menjadi lebih baik. Kemudian ketika dia sudah berubah jadi lebih baik, malah ketemu sama cowok keren tapi bad boy gitu kan kayak apa ya, aduh kenapa ketemunya sekarang gitu, ketika dia ingin berubah gitu. Itu hal-hal kayak gitu tuh itu berkesan. Jadi tokoh Dara dan Brad itu cukup berkesan buat aku. Kemudian novel Listen to My Heartbeat juga, itu tokohnya namanya Neo, Andromeda, dan Trinity. Itu juga cukup berkesan buat aku. Aku cukup lama menciptakan karakter Neo Andromeda itu dan cukup mendalam gitu ya.
Terus siapa lagi yang berkesan juga, tokoh Sienna juga itu sangat berkesan banget, dia karakter yang sangat kuat gitu, karena dia sudah ada di pikiranku, sudah aku bayangkan sejak tahun 2010 ketika aku membuat cerpen ya. Jadi ketika cerpen Sixth Sense itu tokohnya juga bernama Sienna, dan dia punya kemampuan bisa melihat tanda-tanda kapan orang akan meninggal gitu. Ide ceritanya seperti itu. Kemudian tahun 2017 aku kembangkan menjadi novel, nama tokohnya tetap Sienna, dan dia seorang tokoh yang kuat, yang karakternya cukup kuat gitu, dan buat aku sangat berkesan. Dan sepertinya mungkin aku akan membuat kisah-kisah lainnya tentang Sienna, mudah-mudahan aja. Kemudian siapa lagi ya yang menarik dan berkesan buat aku, tokoh yang baru sekarang, Tesla, itu di Nightmare in Budapest, itu juga aku suka gitu. Dia kenapa namanya Tesla juga aku jelasin di situ, itu menarik juga gitu, dan aku cukup berkesan sama dia karena dia aku ciptakan sebagai tokoh cewek yang kuat. Pada umumnya sih tokoh-tokoh perempuan yang aku buat di ceritaku itu selalu tokoh cewek yang kuat gitu, yang dia punya prinsip, dia punya karakter yang kuat dan pemberani, seperti itu sih, mandiri, biasanya seperti itu. Karena aku pengen menjadi perempuan yang seperti itu sih gitu ya. Dan itu tadi yang karakter yang berkesan ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 6. Dalam mempromosikan karya Kak Arumi, apakah Kak Arumi memakai media sosial? Tentu saja, karena sekarang semua serba media sosial. Jadi kita harus maksimalkan semua media sosial yang kita punya. Untuk sekarang ini sih aku paling aktif itu di Instagram dan Instagram dan Facebook kadang-kadang, tapi lebih aktif di Instagram. Di Twitter dulu sempat aktif, tapi sekarang sudah agak lama tidak pernah posting di Twitter gitu. Jadi aku lebih fokus ke Instagram. Tak kenapa aku merasa cocok dengan Instagram gitu, karena banyak fitur-fitur yang menarik di situ yang bisa mempromosikan karya-karya kita. Aku suka sama IG story, di situ aku bisa semua, misalnya ada pembaca yang nge-tag aku udah baca ceritaku, terus mereka ngasih review singkat, biasanya aku pasang di situ di IG story. Atau aku mau ngasih tips-tips nulis, siapa tahu ada yang tertarik pengen tahu gitu, biasanya aku di IG story itu aku pasang di situ. Semuanya ada di IG story, mulai dari tips nulis, terus tentang novelku, review dari pembaca, terus promosi novelku, dan termasuk juga artis idola aku siapa aja itu ada di IG story semua. Jadi sering deh di IG story itu sering. Tapi kalau untuk di feed memang aku batasi, sehari itu hanya 1 kali posting supaya followerku itu nggak terlalu bosen gitu ya. Ini posting lagi, ini lagi. Jadi itu yang aku manfaatkan Instagram. Apalagi fitur Instagram juga sekarang makin bertambah ya, ada IG live, ada apa tuh, IGTV, kan banyak kan. Jadi kita semakin banyak bisa mengeksplor, memanfaatkan Instagram untuk mempromosikan karya kita. Makanya kadang-kadang aku suka heran gitu kalau ada yang aku nggak punya Instagram, hari gini nggak punya Instagram. Menurut aku sih, aku merasa paling cocok dengan Instagram gitu, karena paling asik aja untuk mempromosikan semua karya-karyaku atau mencurahkan apa yang aku suka. Bukannya curhatan hati ya, kalau curhatan hati sih orang nggak perlu tahu. Mungkin misalnya aku lagi aku suka sama artis ini gitu, nah itu aku semua di Instagram deh gitu. Terus seberapa sering pertanyaan nomor 7, seberapa sering Kak Arumi memakai media sosial dalam mengenalkan karya kakak, dan biasanya media sosial apa saja yang digunakan? Wah,
Ternyata nggak sengaja tadi udah aku jawab ya. Tadi aku udah kepanjangan menjawab nomor 6. Itu udah aku jawab ya jadinya ya. Aku ya itu seringnya jadi kalau Instagram itu sehari posting 1 kali aja, bisa banyak-banyak, tapi IG story-nya banyak gitu. IG story-nya tuh bisa banyak banget. Jadi kalau penuh gitu ya, tapi kalau yang di feed-nya itu cukup 1 hari sekali aja. Kadang-kadang IGTV, kadang-kadang bikin IG live atau ya yang bisa berkomunikasi dengan followers deh. Itu ya. Terus apa lagi nih ya? Nomor 8, pertanyaan nomor 8. Beberapa karya Kak Arumi juga sudah difilmkan. Apakah ada tips agar buku kita difilmkan juga? Nah, untuk tips ini aku nggak tahu tipsnya karena ini adalah pengalamanku yang unik banget. Jadi aku tuh juga nggak menyangka novelku itu bisa dilirik oleh production house. Awal mulanya dulu tahun 2014 ya, itu pertama kali. Waktu itu aku masih belum punya Instagram, masih baru punya Facebook dan Twitter. Tahu-tahu production house besar gitu inbox aku di Facebook, terus dia memperkenalkan siapa dia, terus bilang bahwa tertarik dengan novelku Tahajud Cinta di Kota New York dan berniat ingin mengadaptasi menjadi film. Aku tuh yang kaget gitu, kok bisa ya, kok dia bisa tahu ya novelku itu. Terus akhirnya pokoknya aku diundang ke kantor mereka, terus aku diundang, terus ngobrol, terus mereka cerita kenapa bisa menemukan novelku gitu. Mereka bilang sih dari judulnya itu sangat menarik perhatian, dibilang gitu, Tahajud Cinta di Kota New York. Tapi sayangnya karena katanya settingnya cukup sulit di New York gitu, sehingga agak lama baru bisa. Aku juga belum tahu sampai sekarang kapan filmnya akan dibuat gitu. Sampai akhirnya novelku yang lain yang lebih dulu difilmkan. Begitu juga yang novel Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Itu juga aku nggak sangka. Jadi production house-nya DM aku di Instagram. Mereka menyatakan tertarik dengan novelku yang judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati dan akan mengadaptasinya menjadi film. Aku tuh yang bener nih, serius nih gitu kan. Pokoknya akhirnya mereka ngajak ketemuan, terus akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol, dan mereka benar-benar tertarik. Aku nggak nyangka bahwa kali itu prosesnya cepet banget, nggak lama kita ngobrol, beberapa kali ngobrol, terus akhirnya tanda tangan kontrak, terus akhirnya difilmkan, dan nggak lama filmnya jadi tayang di bioskop. Itu rasanya luar biasa banget gitu. Jadi kalau ketika ada yang bertanya, sejak itu memang banyak yang nanya ke aku gitu, gimana sih tipsnya, kok bisa sih difilmin gitu. Aku sendiri nggak tahu gitu. Aku sendiri nggak nyangka bahwa novelku itu bisa menarik perhatian production house, padahal aku nggak punya link atau kenalan dengan produser film manapun gitu. Aku benar-benar cuma nulis aja, aku seorang penulis novel, aku nggak punya kenalan artis, nggak punya kenalan produser, nggak punya kenalan sutradara gitu. Jadi menurutku itu suatu rezeki dan berkah yang aku sendiri nggak menyangka. Jadi ketika teman ada yang bertanya apa tipsnya, kalau menurutku sih mungkin begini, kita sebagai penulis novel fokus aja menulis novel, tulis cerita terbaik yang kamu bisa, ide terbaik yang kamu punya. Kalau bisa pikirkan ide unik yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain kalau bisa. Tapi seandainya tidak bisa gitu, misalnya temanya sama dengan siapa, tapi tulislah dengan cara kamu sendiri yang unik, yang beda dengan yang lain. Kemudian pilih judul yang menarik. Mungkin dengan begitu karya kamu akan menarik minat production house untuk mereka membuat filmnya. Seperti itu sih kalau tips dari aku. Jadi maksudku gini, ketika kita menulis novel, sebagai seorang penulis novel, jangan dulu membayangkan, gue pengen nulis novel supaya novel gue ini nanti difilmin. Gak usah seperti itu. Tulis saja cerita terbaik yang kamu punya, ide terbaik yang kamu punya,
tulis sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang kamu bisa. Dan cerita kamu itu nantinya akan punya takdirnya sendiri. Jika cerita kamu itu memang takdirnya jadi film, maka dia akan ke arah sana dengan sendirinya, seperti itu. Paling yang perlu kita pikirkan yaitu tadi, bikin ide cerita yang menarik dan judul yang menarik gitu. Kalau udah beda dari yang lain kan biasanya pasti akan menonjol dan menarik perhatian. Dan mungkin kalau yang setahu aku itu, kalau dari ngobrol sama produser film itu, mereka memang mencari ide dari novel-novel yang ada. Mereka kadang-kadang, kalau dari yang waktu itu meminang Tahajud Cinta di Kota New York, dia sengaja jalan-jalan ke toko buku dan dia baca tuh semua judul-judul novel di toko buku itu. Dan ketika dia menarik, dia baca sinopsisnya di back cover, terus menarik perhatian dia, langsung dia hubungin penulisnya kayak gitu. Ada yang memang sengaja jalan-jalan ke toko buku, ada yang memang googling aja di internet, ada buku apa aja sih, novel apa aja sih yang menarik, ide cerita apa sih. Jadi yang penting adalah sebagai penulis novel, kamu tulis aja novel terbaik yang kamu bisa itu. Dan setelah novel itu terbit, kamu tinggal menunggu takdir novel itu akan menjadi apa. Gitu sih kalau tips dari aku. Kita langsung lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 9. Bagaimana cara Kak Arumi membangun engagement dengan pembaca, keterikatan gitu ya dengan pembaca ya. Biasanya aku beruntung dengan adanya, bukannya beruntung, maksudnya aku suka gitu, senang sekali penulis zaman sekarang itu punya kesempatan yang besar untuk bisa berhubungan lebih akrab dengan pembaca karyanya. Contohnya sekarang banyak platform menulis yang menyediakan kolom komentar, terus ada bisa juga DM, kolom direct message gitu ya. Jadi pembaca yang membaca cerita kita bisa langsung memberikan kesannya terhadap cerita kita. Dan mereka bisa beri komen, kalau komennya kita suka, kita bales gitu ya. Biasanya kalau pembaca yang baik pasti akan memberikan komen yang baik. Seandainya pun memberi kritik juga dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan, yang tidak menyakiti atau menyinggung perasaan penulisnya. Biasanya penulis bukan berarti anti kritik kok. Mereka juga, kalau memang kritik itu berguna buat penulis, dia pasti akan menerima kritik itu. Jadi tinggal gimana cara pembaca menyampaikan kritiknya. Kalau dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara bersahabat, maka penulis juga pasti akan membalas. Aku juga gitu. Aku suka dengan adanya kolom komentar itu karena pembaca jadi bisa memberikan masukannya untuk penulis. Di situ kita biasanya ada beberapa pembaca yang rajin baca, rajin komen tuh biasanya jadi teman gitu. Teman terus akhirnya kita jadi DM-an, jadi sering saling follow, saling menyapa kayak gitu. Ya, disitulah keterikatannya. Jadi biasanya sih aku bila ada yang kirim pesan lewat inbox atau DM, jika cara menyapanya sopan gitu dengan kata-kata yang baik, dia tahu cara menyapa dengan baik seperti apa, pasti aku akan balas. Aku akan selalu balas. Kecuali kalau yang DM-nya itu cuma follow back dong, nah itu nggak mungkin aku balas. Jujur aja nggak aku balas gitu, karena kok gini amat ya gitu. Tapi kalau yang misalnya, halo kak, kenalkan aku gini gitu, misalnya terus aku udah baca cerita kakak gini, aku suka banget, nah biasanya pasti aku balas kalau yang seperti itu. Maksudnya dia sopan, dia memperkenalkan dirinya siapa, kemudian dia menyatakan udah membaca karyaku, terus dari situ bisa diskusi. Misalnya dia bilang dia belajar nulis juga, kemudian dia minta tips, biasanya aku kasih gitu. Jadi mulailah dengan kata-kata yang baik ketika memberi pesan. Biasanya kalau yang kata-katanya yang baik pasti akan berlanjut terus, percakapan akan terus berlanjut. Dia kirim pesan apa, akan aku balas, selalu begitu. Biasanya aku selalu membalas pesan-pesan yang disampaikan dengan baik. Tapi kalau pesannya tuh yang ada juga yang ngirim pesan cuma gini, kak, udah gitu doang, kan bingung kan gimana balasnya gitu. Cuma gitu aja gitu, atau
callback dong gitu doang, nggak mungkin lah dibales gitu kan. Atau misalnya cuma mau nanya dong, itu kan aneh gitu, ngirim pesan gitu. Kalau jadi kirim pesan pun ada tekniknya gitu. Misalnya kita menyapa dengan sopan, dengan ucapan salam, kemudian kita perkenalkan diri dulu, kita siapa, kemudian baru kita ngungkapin kita tuh mau apa gitu. Saya gitu. Jadi disitulah aku membangun keterikatan dengan pembaca ya. Kadang-kadang pembaca akhirnya jadi penulis juga gitu, karena gara-gara baca terus dia jadi tertarik untuk menulis juga, kemudian dia minta tips nulis, dan aku akan dengan senang hati memberikan tips nulis jika cara dia memintanya dengan baik-baik juga, seperti itu. Tadi itu ya, membangun keterikatan dengan pembaca. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Bagaimana menurut kakak menjadi seorang penulis di masa sekarang dengan segala akses dan media yang ada? Menurut aku, penulis zaman sekarang itu semakin dimudahkan dengan berbagai produk kemajuan zaman yang sekarang ini, seperti platform nulis yang semakin banyak yang baru-baru, dan itu adalah suatu media yang sangat bagus untuk penulis memajang karyanya gitu. Mungkin selama ini kita sebelum platform itu ada, sebelum media sosial ada, seorang penulis itu mesti mengirimkan naskahnya ke penerbit untuk diterbitkan menjadi buku fisik, dan itu tuh proses seleksinya itu berat sekali gitu. Biasanya tuh naskah itu dikirim dalam bentuk print out, terus bisa numpuk-numpuk gitu ya. Begitu dikirim tuh numpuk-numpuk, dan perlu suatu keberuntungan bahwa naskah kamu akan dibaca oleh editor. Jadi sangat sulit sekali di masa lalu sebelum masa sekarang untuk bisa menerbitkan sebuah novel di penerbit mayor. Dan sekarang aku lihat penulis zaman sekarang itu diberi kemudahan yang banyak sekali. Sekarang tinggal kemauan kita sendiri aja. Jadi ketika kayak ada penerbit-penerbit yang dia membuka pintu lebar-lebar, silakan para penulis pemula sekalipun kirim naskah kamu ke pajang di platform mereka gitu kan. Nanti akan mereka seleksi yang bagus, akan mereka terbitkan, atau entahlah bagaimana zaman sekarang, apakah dalam bentuk fisik atau digital atau POD dan sebagainya. Tapi masa sekarang itu mereka terbuka gitu, semua penerbit itu sekarang terbuka untuk menerima naskah, malah mereka mencari naskah gitu. Beda dengan dulu yang masih susah gitu. Jadi sekarang, ketika sekarang ini masih ada yang susah gini, percayalah bahwa itu nggak susah. Zaman dulu lebih susah lagi. Kalau memang keinginan kamu menulis itu kuat, kamu akan rela melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan oleh platform menulis atau oleh penerbit itu gitu. Apalagi sekarang banyak banget lomba-lomba menulis yang diadakan. Itu kesempatan banget kamu untuk karya kamu itu menembus penerbit yang kamu inginkan itu. Ikut aja lombanya, siapa tahu menang. Kalau menang kan alhamdulillah, kalau nggak menang pun ya nggak apa-apa gitu. Siapa tahu bisa terbit secara reguler gitu cerita kamu. Dan manfaatkanlah platform menulis yang sekarang semakin banyak gitu. Menurutku itu bagus dan menarik. Aku sendiri pun sekarang tertarik untuk ikut menulis di platform menulis digital. Sepertinya menarik gitu, karena kemajuan zaman itu memang kita harus ikuti. Kita nggak bisa menolak kemajuan zaman. Bukan berarti buku fisik sudah nggak menarik lagi. Tetap menarik, tetap sesuatu yang memberi sensasi membaca yang berbeda gitu. Buku fisik itu pasti akan selalu disukai. Aku masih percaya gitu, masih banyak orang yang lebih suka baca buku fisik misalnya daripada e-books. Tapi
sebagai seorang penulis kita harus bisa menulis di mana saja. Menulis di platform digital oke, menulis untuk diterbitkan jadi buku fisik juga oke. Jadi yang penting adalah seorang penulis itu, karena sekarang jalannya udah semakin luas, tinggal kitanya aja yang semakin semangat menghasilkan karya yang terbaik, semakin banyak mencari ide, cita-cita baru, dan semakin keras bekerja untuk menyelesaikan cita-cita baru gitu aja. Jadi sekarang tinggal tergantung kepada kitanya sebagai seorang penulis, karena peluang sekarang udah banyak di mana-mana, banyak yang butuh naskah. Sekarang tinggal seorang penulisnya bisa nggak bikin naskah yang terbaik untuk dikirim ke berbagai penerbit dan ke berbagai penerbit yang menerbitkan buku fisik maupun platform menulis digital. Seperti itu. Itu tadi pertanyaan nomor 10 ya. Nah, sekarang sampailah kita pada pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 11. Untuk para penulis yang baru memulai dan ingin mengenalkan karyanya, apakah Arumi ada tips khusus? Nah, ini sebenarnya tadi udah aku singgung ya di jawaban untuk pertanyaan nomor 10, bahwa penulis baru yang baru ingin mengenalkan karyanya, sekarang tuh peluang terbuka sangat luas sekali kalau menurutku ya. Kamu bisa menulis di mana aja. Seperti sekarang nih di Kwiku tuh sedang mengadakan lomba menulis berhadiah yang sangat besar. Menurutku ini suatu kesempatan besar banget buat kamu, terutama yang baru mulai menulis, yang kamu udah punya naskah dan masih bingung mau kirim kemana ya. Ini kesempatan besar banget. Bisa kamu ikut lomba di Kwiku dan tulis cerita sebaik-baiknya, sebagus mungkin, dengan teknik menulis sebaik mungkin, supaya bisa terpilih menjadi pemenang. Walaupun nggak jadi pemenang pun gitu misalnya, tapi seenggaknya kamu sudah berani menerbitkan karya kamu untuk dibaca oleh banyak orang. Nah, di situ pasti nanti akan ada kesan-kesan dari yang udah baca. Jadi itu salah satu peluang yang jangan disia-siakan gitu untuk penulis yang masih baru. Jadi menurutku untuk penulis yang masih baru itu, pertama itu yang paling sering ngadu ke aku itu, mereka tuh nggak percaya diri gitu, takut nggak ada yang baca, takut ceritanya jelek, takut dikatain, takut semuanya takut. Kalau cuma takut, maka kamu nggak akan pernah menghasilkan apa-apa. Jadi yang pertama adalah berani dan percaya diri. Karena menurutku ya, dari pengalamanku menulis di sekian tahun, modal yang paling besar yang dibutuhkan penulis adalah bermental baja dan pantang menyerah. Itu yang penting. Karena ketika kamu nulis, kamu akan hasil karya kamu itu akan banyak menerima bukan cuma orang yang suka, tapi juga mungkin ada yang suka, ada yang kritik, ada yang kritik pedas, ada yang itu mental kita harus kuat gitu. Kalau misalnya baru dikritik pedas sedikit aja terus langsung aduh gila, gue katanya tulisan gue sampah, katanya nggak bagus gini, terus udahlah gue nggak mau nulis lagi ya. Ada kalau kayak gitu sih berarti mental kamu nggak kuat, kamu nggak akan bisa gitu. Karena seorang penulis itu butuh mental baja dan kepercayaan diri. Ketika kamu percaya diri, kamu udah siap seandainya ada yang ngatain karya kamu, ngapain aja gitu, ngatain apa aja sekejam-kejamnya, kamu tetap kuat gitu, kamu tetap percaya diri, tetap yakin gitu dengan karya kamu. Yang penting itu. Karena ketika kamu sudah kuat, kamu bisa menghadapi apa aja. Karena dunia menulis itu bukan dunia yang enak-enak aja gitu. Ada kerja keras di situ, ada tangis ya. Kadang-kadang komen-komen pembaca itu nyakitin banget gitu, yang bikin aduh nyesek gitu kan. Tapi itu cuma anggap aja itu sebagai yang bisa memotivasi kamu untuk jadi lebih bisa bangkit lagi, untuk bisa tetap kuat gitu. Karena kalau kamu nggak kuat,
kayaknya susah deh untuk bisa jadi penulis yang eksis gitu ya. Jadi karya kita tuh ketika sudah dipublikasi, kita nggak hanya siap untuk dipuji-puji oleh yang suka, tapi kita juga harus siap dikritik oleh orang yang kurang srek dengan cerita kita gitu. Jadi itu aja sih tipsku untuk para penulis yang baru saja ingin mengenalkan karyanya. Yang utama adalah jangan takut mencoba dan percaya diri dengan karya kamu. Yang penting adalah karya kamu adalah hasil pemikiran kamu sendiri, bukan karya orang lain yang dijiplak gitu. Jadi benar-benar hasil karya kamu sendiri, seperti apapun itu. Nanti ketika kamu publikasi, disitulah ajang yang sesungguhnya yang akan menguji karya kamu itu, apakah memang banyak yang suka, apakah memang sudah bagus. Kalaupun memang dianggap belum bagus ya nggak apa-apa, kamu perbaikin lagi supaya bisa jadi lebih bagus lagi. Jadi yang kalau untuk penulis pemula itu yang utama adalah jangan takut, pantang menyerah, dan berani, juga percaya diri gitu sih. Akhirnya sudah semua pertanyaan aku jawab. Semoga semua yang udah aku bagi pengalamanku selama menulis ini bermanfaat untuk para pendengar, dan mungkin bisa memberi inspirasi. Mudah-mudahan insya Allah bisa memberi inspirasi. Dan pesanku, kita tetap aja semangat menulis walaupun keadaan seperti sekarang ini, kita tetap semangat. Semoga dengan semangat itu kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Ya, sekian dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah